Perkenalkan, nama saya Meotia Villa Aurike dengan NPM akhir 089. Di sini saya akan membacakan soal P6.1 A dan B. Yang pertama A. Pada tanggal 1 Januari 2022, yang LTT menjual sebuah bangunan dengan harga perolehan 25 juta euro dan akumulasi penyusutan sebesar 10 juta euro pada tanggal penjualan, yang menerima sebagai imbalan atas wesel bayar tanpa bunga sebesar 24 juta euro yang jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2025. Tidak ada harga pertukaran yang ditetapkan untuk bangunan tersebut, dan wesel bayar tersebut tidak memiliki pasar yang siap. Tingkat bunga yang berlaku untuk wesel jenis ini pada tanggal 1 Januari 2022 adalah 9%. Pada jumlah berapa keuntungan dari penjualan bangunan tersebut harus dilaporkan. Dan untuk yang B, yaitu pada tanggal 1 Januari 2022, yang LTT membeli 300 obligasi Walters Inc. dengan nilai nominal 100.000 euro dengan 9% berjangka waktu 10 tahun. Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2032 dan membayar bunga setiap tahun mulai tanggal 1 Januari 2023. Yang membeli obligasi tersebut dengan imbal hasil 11%. Berapa yang dibayar yang untuk obligasi tersebut? Berikut merupakan jawaban dari soal P6.1 A dan B. Yang pertama A. Diketahui harga perolehan sebesar 25 juta euro, akumulasi depresiasi sebesar 10 juta euro, nilai buku sebesar 15 juta euro yang merupakan selisih dari harga perolehan dan akumulasi depresiasi. Lalu nilai sekarang sebesar 24 juta euro, suku bunga sebesar 9% atau 0,09, dan periode atau jangka waktu yaitu 3 tahun. Yang pertama, menentukan present value dengan rumus P per 1 plus I pangkat N, dan ditemukan hasilnya sebesar 18.532.404 euro. Yang kedua, menentukan keuntungan penjualan bangunan dengan mengurangi present value dengan nilai buku, dan hasilnya sebesar 3.532.404 euro. Jadi keuntungan yang harus diakui dari penjualan bangunan adalah 3.532.404 euro. Dan untuk jawaban yang B, yaitu diketahui obligasi 300 lembar, nilai nominal obligasi sebesar 100.000 euro, total nominal obligasi sebesar 30 juta euro didapat dari 100.000 euro dikali 300 lembar. Lalu suku bunga 9%, bunga tahunan sebesar 2.700.000 euro yang didapat dari perkalian antara total nominal obligasi dengan suku bunga. Selanjutnya terdapat jangka waktu selama 10 tahun dan suku bunga pasar 11%. Yang pertama, menentukan present value yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, present value bunga tahunan atau anuitas dengan rumus FI buka kurung 1 min 1 per 1 plus I pangkat N lalu dibagi I, atau suku bunga pasar. Setelah dimasukkan ke dalam rumus dapat ditemukan hasilnya sebesar 15.900.926 euro. Yang kedua, present value obligasi lungsun tahun ke-10 dengan rumus FI per 1 plus I pangkat N dan memperoleh hasil sebesar 10.565.534 euro. Lalu yang terakhir, menentukan total harga yang dibayar, yaitu dengan menjumlahkan present value anuitas dengan present value obligasi, dan hasilnya 26.466.460 euro. Jadi, yang LTD membeli obligasi Walters Inc. dengan membayar sebesar 26.466.460 euro. Oke, langsung saja masuk ke soalnya ya. Saya akan membacakan soalnya, tapi ini translate ke bahasa Indonesia karena soalnya di buku bahasa Inggris. Oke, langsung aja. Diketahui yang LTD membeli mesin dan membayarnya dengan angsuran tahunan tetap sebesar 400.000 selama 10 tahun. Tingkat bunga yang berlaku adalah 8% per tahun. Nah, di sini kita disuruh mencari harga yang harus dicatat untuk mesin tersebut. Yang pertama, kita gunakan rumus present value yang isinya P kali 1 kurang 1 per
1 plus R pangkat N dibagi R. Oke, selanjutnya diketahuinya ada angsuran tahunan yaitu 400.000, itu P-nya. Kemudian N-nya itu jumlah periode atau 10 tahun. Kemudian R-nya itu bunganya, jadi 8%. Jadi kita masukkan dalam rumus tersebut, nanti ada hasil akhirnya ada 400.000 dikali 6,7101. Dengan hasilnya itu, dengan hasil akhirnya ada 2.684.040 rupiah. Nah, itu adalah harga mesin yang harus dicatat, yaitu 2.684.040 rupiah. Oke, saya Wakil Diansa, NPM Iran 344 akan menjelaskan P61T. Nilai sekarang sebagai anuitas biasa dari kas dihitung sebagai berikut. Diketahui PV sama dengan FV dikali 1 minus dalam kurung 1 minus R kurung minus N dibagi R sama dengan Y 500.000 dikali 1 minus dalam kurung 1 dikurangi 0.12 kurung minus 12 dibagi 0,12 sama dengan Y 500.000 dikali 4,97 sama dengan yaitu 2.483.820 rupiah. Harga perolehan kontraktor sama dengan 4.483.820 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke soal yang E. Saya akan membacakan soalnya seperti tadi. Diketahui yang LTD ingin menarik 12 juta per tahun selama 9 tahun dari sebuah investasi yang menghasilkan bunga 11% per tahun. Nah, di sini kita disuruh mencari berapa jumlah uang yang harus diinvestasikan di awal agar bisa menarik 12 juta setiap tahun selama 9 bulan. Oke, di sini kita menggunakan rumus seperti tadi ya, present value, yaitu P kali 1 kurang 1 per 1 plus R pangkat N dibagi R. Oke, diketahuinya ada penarikan tahunannya, P-nya ada 12 juta, kemudian R-nya itu bunga yaitu 11% atau 0,11, dan N-nya itu periode tahunnya ada 9 tahun. Oke, kita masukkan dalam rumus, nanti kita ketemu di akhir-akhir ada 12 juta dikali 12 juta dikali 5,537 dan hasil akhirnya ada 66.444.000. Nah, jawaban akhirnya di sini ada investasi awal yang dibutuhkan agar bisa menarik 12 juta per tahun selama 9 tahun dengan bunga 11% adalah 66.444.000 rupiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanwirotul Fadah dengan NPM 24013010147. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari P6.2 yang A dan B. Untuk pertanyaan pertama yaitu berapa jumlah yang harus dibayar Net Winslow pada akhir masing-masing 8 tahun untuk mengumpulkan dana sebesar 90.000 USD pada akhir tahun ke-8 jika dana memperoleh suku bunga majemuk 8% setiap tahun. Dan pertanyaan kedua yaitu Robert Hitchcock berusia 40 tahun saat ini dan ia ingin mengumpulkan uang sebesar 500.000 USD pada hari ulang tahunnya yang ke-65 sehingga ia bisa menghabiskan masa pensiun pada musim panas di Lake Hopatcong. Ia berharap untuk bisa mengumpulkan jumlah tersebut dengan menyetor jumlah yang sama mulai dari ulang tahunnya ke-40 sampai ulang tahun ke-64.
berapa setoran tahunan yang harus dibayar Robert jika dana tersebut akan memperoleh suku bunga majemuk 12% per tahun. Untuk soal pertama diketahui FVF sebesar 90.000 USD, lalu I atau persennya yaitu 8%, lalu ada periodenya berjumlah 8 tahun, dan yang ditanyakan adalah setoran awal. Jawabnya yaitu 90.000 USD sama dengan X 1 plus 0,08 pangkat 8 dikurangi 1 dibagi 0,08. Lalu 90.000 sama dengan X dikali 10,63663 sama dengan 90.000 sama dengan 10,63663 X sama dengan 90.000 USD dibagi 10,63663 X sama dengan 8.461,32657 USD, atau dibulatkan X sama dengan 8.461,33 USD. Untuk soal yang kedua tadi diketahui VFV sebesar 500.000 USD. Lalu suku bunga tahunannya sebesar 12% atau 0,12 dan periodenya sebanyak 25 tahun. Yang ditanyakan adalah setoran per tahun yang harus dibayarkan, yaitu 500.000 USD sama dengan X dikali 1 plus 0,12 pangkat 25 dikurang 1 dibagi 0,12. 500.000 USD sama dengan X dikali 133,33387 USD. X sama dengan 500.000 USD dibagi 133,33387. X sama dengan 379,9849 USD. X sama dengan 3.000 atau dibulatkan X sama dengan 3.750 USD. Jadi, setoran yang harus dibayarkan jika ingin memperoleh hasil sebesar 500.000 USD adalah 3.750 USD per akhir tahun. Diketahui PV atau present value-nya sebesar 20.000, FV atau future value-nya sebesar 47.347, dan I atau interest rate-nya sebesar 9%. Lalu yang ditanyakan adalah N atau number of period. Di sini kita akan memakai rumus FV sama dengan PV dikali 1 ditambah I pangkat N. Lalu kita akan masukkan angka-angka yang telah diketahui tadi, yaitu 47.347 sama dengan 20.000 dikali 1.09 pangkat N. Di sini pangkatnya kita tetap tulis N karena kita belum mengetahui N-nya berapa. Selanjutnya adalah kita akan memindahkan ruas yang semula adalah dikali menjadi dibagi, sehingga hasilnya adalah 47.347 dibagi 20.000 sama dengan 1.09 pangkat N, menghasilkan angka sejumlah 2.36735 sama dengan 1.09 pangkat N.
Lalu selanjutnya adalah 2.36735 sama dengan N dikali 1.09. Hasilnya adalah 0.8618 sama dengan N dikali 0.0862. N sama dengan 10. Lalu soal selanjutnya nomor D, diketahui PV atau present value-nya sebesar 19.553, lalu FV-nya atau future value-nya sebesar 27.600, lalu ada N-nya atau number of period sebesar 4 tahun, lalu yang ditanyakan di sini adalah I atau interest rate-nya. Kita akan memakai rumus yang sama seperti yang sebelumnya, yaitu FV sama dengan PV dikali 1 tambah I pangkat N. Lalu kita akan memasukkan angka-angka yang telah diketahui, sehingga menghasilkan 27.600 sama dengan 19.553 dikali 1 tambah I pangkat 4. Lalu kita pindah ruas seperti sebelumnya, 27.600 dibagi 19.553 sama dengan 1 tambah I pangkat 4. Sehingga menghasilkan hasil yaitu 1.400 115 sama dengan 1 tambah I pangkat 4. 1.4115 pangkat 1/4 sama dengan 1 tambah I. Di sini kita akan memindahkan ruas juga ya, yang semulanya dikali menjadi dibagi. Lalu hasilnya adalah 1.09 sama dengan 1 plus I. I sama dengan 0.09 atau sebesar 9%.